Halo Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Agustina Nunimete, mahasiswi farmasi dari Universitas Citra Bangsa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fitokimia, di mana materi ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah dari fitokimia. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fitokimia. Fitokimia berasal dari kata fitokemikal, di mana fito yang berarti tumbuhan atau tanaman dan kemikal yang berarti zat kimia. Jadi, fitokimia berarti zat kimia yang terdapat di dalam tanaman. Senyawa fitokimia tidak termasuk ke dalam zat gizi karena bukan berupa protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral maupun air. Jadi, apakah fitokimia itu? Jadi fitokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan juga fungsi biologis dari senyawa organik. Fitokimia atau kadang disebut fitonutrien dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk sayuran dan juga buah-buahan. Jadi di dalam fitokimia itu ada yang disebut dengan bahan alam, di mana ada beberapa yang termasuk dalam bahan alam. Yang pertama, fitokimia karotenoid. Fitokimia karotenoid banyak terdapat pada sayur-sayuran yang berwarna kuning jingga seperti wortel, labu kuning, sayuran berwarna hijau seperti brokoli, dan buah-buahan berwarna merah dan kuning jingga seperti pepaya, buah mangga, tomat, nanas, semangka, arbei, dan lain-lain. Kemudian ada fitokimia fitosterol, di mana fitokimia fitosterol ini banyak ditemukan pada biji-bijian dan hanya sekitar 5% dari fitosterol yang dapat diserap oleh usus dari makanan kita. Kemudian yang berikut adalah fitokimia saponin, di mana fitokimia saponin ini banyak terdapat pada kacang-kacangan dan daun-daunan. Lalu ada fitokimia glukosinolat, di mana fitokimia glukosinolat ini banyak terdapat pada sayur-sayuran seperti kol dan juga brokoli. Jika sayuran dimasak, dapat menurunkan kadar glukosinolat sebesar 30-60%. Termasuk dalam glikosinolat ini meliputi fitokimia lain seperti isotiosianat, tiosianat, dan indol. Penelitian menunjukkan bahwa glukosinolat dapat bersifat antimikroba, anti kanker, dan juga dapat menurunkan kolesterol. Yang berikut adalah fitokimia sulfide, banyak terdapat pada bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan juga daun bawang. Senyawa fitokimia aktif pada bawang putih adalah dialil sulfida. Menurut penelitian, sulfida bekerja sebagai anti kanker, antioksidan, antimikroba, untuk meningkatkan daya tahan, anti radang, mengatur tekanan darah, dan juga menurunkan kolesterol. Kemudian ada fitokimia asam filat yang terdapat pada kacang polong, gandum, yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mengikat zat karsinogen. Kemudian yang berikut adalah fitokimia monoterpen yang banyak terdapat pada tanaman beraroma seperti mentol, biji jintan, seledri, peterseli, rempah-rempah, dan sari jeruk yang diketahui berkhasiat untuk mencegah kanker dan juga sebagai antioksidan. Kemudian yang berikut ada fitokimia fitoestrogen yang banyak terdapat pada kedelai dan produk kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai, di mana memiliki aktivitas seperti hormon estrogen, dan senyawa aktif fitoestrogen terdiri dari isoflavonoid dan juga lignan. Lalu yang berikut ada saponin, di mana saponin adalah suatu glikosida yang ada pada banyak macam tanaman. Fungsinya dalam tumbuh-tumbuhan tidak diketahui,
tetapi mungkin sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat atau merupakan waste product dari metabolisme tumbuh-tumbuhan. Lalu ada triterpenoid yang merupakan senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isoprena dan secara biosintesis dirumuskan dari hidrokarbon yang kebanyakan berupa alkohol, aldehida, atau asam karbohidrat. Kemudian kuinon yang merupakan senyawa dalam jaringan yang mengalami oksidasi dari bentuk kuinol menjadi kuinon. Lalu ada tanin dan polifenol, di mana tanin adalah polifenol tanaman yang berfungsi untuk mengikat dan mengendapkan protein. Polifenol alami merupakan metabolit sekunder tanaman tertentu, termasuk dalam atau menyusun golongan tanin. Kemudian yang berikut adalah ekstraksi, di mana ekstraksi itu merupakan suatu proses pemisahan, penarikan, atau pengeluaran suatu komponen cairan atau campuran dari campurannya, di mana ekstraksi itu diklasifikasikan dengan berbagai macam. Yang pertama ada cara klasik, yaitu mengklasifikasi berdasarkan sifat zat yang diekstraksi sebagai sistem ion berasosiasi. Akan tetapi, klasifikasi sekarang didasarkan pada hal yang lebih ilmiah, yaitu proses ekstraksi, di mana bila ekstraksi ion logam berlangsung, maka proses ekstraksi berlangsung dengan mekanisme tertentu. Berarti, bila ekstraksi berlangsung melalui pembentukan kolat atau struktur ionoin, ekstraksi dapat diklasifikasikan sebagai ekstraksi kelat. Kemudian yang kedua, ekstraksi melalui solvasi, sebab spesies ekstraksi disolusi ke fase organik. Contoh dari ekstraksi ini adalah besi 3 dari asam hidroklorida dengan dietil eter atau ekstraksi uranium dari media asam nitrat dengan tributil fosfat. Kemudian golongan ekstraksi ketiga adalah proses yang melibatkan pembentukan pasangan ion. Ekstraksi berlangsung melalui pembentukan spesies netral yang tidak bermuatan diekstraksi ke fase organik. Contoh yang terbaik dari golongan ini adalah ekstraksi skondium dengan trietilamin atau uranium dengan trioktilanin. Lalu yang berikut adalah ekstraksi sinergis. Nama yang digunakan menyatakan adanya efek saling memperkuat yang berakibat penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Kemudian yang berikut adalah perbedaan dari metode ekstraksi, yaitu maserasi, perkolasi, sokletasi, reflux, dan infusa, di mana yang pertama yaitu metode maserasi. Dengan prinsip kerja, merendam sampel atau simplisia selama 3 hari pada suhu kamar dengan menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel tersebut. Kemudian keuntungannya, alat dan cara yang digunakan lebih sederhana, dapat untuk analit yang tahan panas ataupun dingin. Lalu kerugian, di mana menggunakan banyak pelarut, butuh waktu yang lama, dan tidak cocok untuk bahan-bahan yang teksturnya lebih keras. Kemudian metode ekstraksi yang kedua ada perkolasi. Dengan prinsip kerja, penyerian saat selalu menggunakan pelarut yang selalu baru dan dilakukan pada suhu kamar dengan menggunakan alat perkolat untuk memisahkan ekstrak, di mana keuntungannya yaitu selalu menggunakan pelarut yang baru, sampel padat telah terpisah dari ekstrak, tetapi memiliki juga kekurangan, di mana butuh banyak pelarut, kemudian waktunya lebih lama, dan sampel yang diekstraksi tidak merata. Lalu metode yang ketiga ada reflux, merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didih selama waktu tertentu dan
jumlah pelarut yang konstan dengan adanya pendinginan. Keuntungan dari metode reflux adalah dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel yang kasar dan tahan panas. Kemudian untuk kerugiannya membutuhkan pelarut yang banyak. Kemudian metode yang berikut ada sokletasi. Adalah penyarian simplisia secara berulang menggunakan pelarut yang relatif sedikit dan yang mudah menguap. Bila ekstraksi telah selesai, maka pelarut diuapkan sehingga diperoleh ekstrak. Keuntungan dari metode ini adalah sampel terekstraksi secara homogen, waktu yang digunakannya juga lebih cepat dan pelarutnya lebih sedikit. Namun kerugiannya adalah tidak cocok untuk senyawa yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian metode yang berikut ada infusa, merupakan metode penyarian sampel nabati pada suhu 90 derajat Celcius itu dalam 15 menit. Keuntungannya adalah alat-alat yang digunakan lebih sederhana dan juga biayanya lebih sedikit. Namun kerugiannya adalah hilangnya zat-zat atsiri, mudah tercemar oleh bakteri, dan zat-zat mudah mengendap dalam pendinginan. Lalu yang berikut adalah perbedaan dari ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Nah, di mana ekstraksi cair-cair itu merupakan proses ekstraksi yang didasarkan pada distribusi solut larut dalam dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan merupakan ekstraksi yang menggunakan larutan penyari dengan berat jenis lebih besar atau lebih kecil dari berat jenis sampel yang diekstraksi, yang bertujuan sehingga pemisahan komponen itu kurang menguntungkan atau kurang baik. Jadi baik teman-teman, berhubung karena kita sekarang masih dalam masa karantina akibat pandemi COVID-19, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui atau bagaimana caranya supaya menghindari diri dari COVID-19. Nah, di video ini saya akan membagikan beberapa tips kepada teman-teman semua bagaimana upaya menghindari diri dari COVID-19. Di mana upaya yang pertama adalah dengan cara menjaga jarak dengan orang lain. Yang ditentukan bahwa kita harus menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1 meter atau 2 meter. Kemudian cara yang kedua dengan cara mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun atau juga dengan menggunakan hand sanitizer. Tetapi yang lebih dianjurkan adalah kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian menggunakan masker jika bepergian. Lalu menutup hidung dan mulut dengan tisu pada saat batuk atau bersin. Kemudian yang berikut adalah dengan cara menghindari kerumunan atau keramaian. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.